itu untuk mobil deposit 5 juta untuk 1 unit, berlaku kelipatannya. Sedangkan untuk motor sendiri yaitu 1 juta rupiah Pak, berlaku kelipatannya juga. Nah, setelah melakukan beli NIPL atau deposit ini, nah mereka baru bisa join ikut lelang. Setelah itu, setelah melakukan lelang dan akhirnya mereka memenangkan lelang, memenangkan unit yang diincarnya gitu, makanya akan melakukan pelunasan. Nah, pelunasan ini maksimal kita kasih batas waktu 5 hari kerja setelah event lelang itu berlangsung. Jadi untuk hari Sabtu sama Minggu nggak dihitung nih Pak, karena hari kerja. Nah, setelah itu mereka melakukan pelunasan. Melakukan pelunasan pun juga bisa melalui aplikasi. Jadi tinggal melakukan pelunasan. Nanti tinggal pilih menu pembayaran, nanti sudah ada total biaya yang dimenangkan, nanti dipotong deposit juga Pak. Karena itu berlaku juga. Nanti ada tambahan biaya admin, kalau mobil 2 juta rupiah Pak. Nah, setelah melakukan pelunasan itu, otomatis customer akan mengambil unit. Untuk pengambilan unit, customer diwajibkan datang ke sini sesuai dengan data yang dia jadikan untuk pendaftaran. Nah, ini yang istilahnya pertanyaan yang pasti ditanyakan gitu. Kalau nggak menang lelang gimana? Apakah deposit ini akan hangus atau nggak? Kan seperti itu kan Pak? Kalau kalah lelang dan dia tidak mendapatkan unit pada event lelang yang berlangsung, nah itu deposit akan dikembalikan 100% tanpa ada potongan gitu. Mungkin tadi juga ditanyakan juga ya kawan, terkait untuk ketika dia menang lelang tapi dalam waktu 5 hari kerja itu nggak bisa melunasin. Nah, itu gimana sih konsekuensinya kan gitu kan. Nah, apabila si customer tidak bisa melunasin gitu kan, maka deposit itu kan akan hangus gitu. Jadi deposit yang sudah dibayarkan di awal untuk ikut lelang dan dia sudah dinyatakan sebagai pemenang lelang namun tidak melunasi, maka akan buan prestasi. Kalau namanya di lelang buan prestasi, itu deposit tersebut akan hangus. Jadi istilahnya hangus, nggak bisa dikembalikan lagi Pak. Oh ya ini kebetulan mobil keluaran tahun 2022. Kondisinya emang apa adanya di sini. Dari interiornya seperti ini juga. Nah, kita mau nyoba untuk starter. Ini kuncinya, modelnya keyless. Kita tekan remnya dulu. Kita set. Nah, ini ruang mesin dari mobil ini, kondisinya masih bersih, hanya kotoran debu wajar lah. Nah, kalau tadi bicara lelang ya Pak ya, kan banyak orang yang belum tahu juga kan. Sebenarnya lelang ini kita jual kondisi unit apa adanya. Dan bahkan ini menjadi sumber dari kayak showroom-showroom kesini juga ngambil gitu kan. Jadi istilahnya sini banyak unit, banyak pilihan gitu, kondisi apa adanya. Orang bisa langsung lihat cek unit, bisa langsung bener-bener ngecek kondisinya gitu. Bisa dinyalain juga, jadi biar tahu kan Pak. Untuk secara harga pun bisa kita bilang miring gitu, karena kebanyakan untuk unit-unit dari Balelang ini juga mereka jual langsung, jual lagi ke pihak pemakai gitu kan. Nah, untuk kisaran harganya bisa kemiringannya sekitar 20% dari kondisi pasar gitu. Jadi istilahnya bisa dibilang lebih miring daripada beli di yang lain gitu kan Pak. Tapi dengan kondisi memang apa adanya ya? Betul banget, kalau di lelang ini emang kondisi apa adanya gitu. Ada yang bannya bocor, ada yang kondisi mesinnya seperti apa, ada semua Pak. Yang kita jual memang kondisi apa adanya, yang unit sudah terbakar pun ada gitu kan.
Jadi yang jelas kita memang apa adanya, kita unit masuk ke sini nggak kita lakukan proses perbaikan nggak gitu. Jadi benar-benar apa adanya, unit seperti ini kondisinya. Yang jelas untuk BPKB pasti ada itu. Karena kan itu sebagai dokumen kan, sebagai identitas kendaraan. Jadi harus ada. Ketika BPKB nggak ada, kita juga nggak berani untuk proses lelang. Semisal dia tidak ada kapasitas atau kemampuan secara mekanik, iya kan? Itu bisa ngambil dari tim inspeksi. Sekarang inspeksi juga banyak Pak di luar, istilahnya jasa-jasa inspeksi. Nah, itu bisa mengundang jasa inspeksi untuk melakukan pengecekan gitu kan. Agar apa? Agar unit yang didapatkan itu sesuai dengan apa yang diinginkan si pembeli tersebut. Gitu. Walaupun memang apa adanya ya PT Pertama. Betul, ya. Karena kan di biaya lelang tetap kita jual kondisi apa adanya sih Pak. Jadi nggak ada perbaikan juga nggak ada di kita. Kalau saran saya yang tadi, lakukan cek unit secara benar, kalau memang tidak bisa mengundang inspeksi. Jadi untuk masalah-masalah yang sering dihadapi para buyer ketika ngambil unit nggak sesuai, itu bisa istilahnya diminimalisir Pak. Gitu. Oh, gitu. Apa sih yang memotivasi pas ikut lelang ya? Karena ini sih lihat harganya murah, terus juga apa namanya ya, kalau lihat dari gambarnya kan bagus ya, terus juga kita kan dikasih kesempatan buat untuk lihat unitnya nih. Nah pas lihat unitnya ternyata rata-rata sih hampir sama-sama, kondisinya sama dengan yang digambar gitu. Seru sih, karena lihat orang ngebit itu kan kita jadi ketantangan, oh nambah lagi gitu sih. Akhirnya kalau dilihat dari harga pasarnya ini kira-kira murah berapa, bedanya selisihnya berapa nih dengan harga pasar dengan harga yang dibeli di lelang menang? Lumayan ya, kayak ini nih bisa sampai 1 jutaan apa 2 jutaan kan lumayan. Dibanding harga pasar kan, kalau ini kan kita maksudnya belajar juga, ada estimasi biaya perbaikan, ada estimasi kelengkapan dokumen segala macam gitu sih. Worth it sih, karena kan satu dia di bawah harga pasar ya. Terus juga kita juga belajar lah, maksudnya kalau kita beli yang udah jadi kan kita langsung dapat gitu aja kan. Kalau ini nggak belajar, kalau ini kan kita belajar, maksudnya oh ternyata ada grade mesin, ada grade eksterior, ada grade interior gitu sih.